Salam Teknik Mesin, perkenalkan dengan saya Henry Sijabat dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisis laju perubahan korosi material stainless steel 410 terhadap abrasion corrosion pada simulasi kondisi laut. Berkat keragaman aplikasinya dalam komponen mekanis, seperti turbin, katup, dan pompa, stainless steel IC410 terkena kondisi gabungan dari keausan mekanis dan elektrokimia. Studi dasar tentang ketahanan stainless steel Martens ini telah dilakukan, namun masih diperlukan penyelidikan perspektif tribo corrosion, menganalisis efek dari bentuk kausan gabungan karena masih menjadi fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Karya ini menyajikan analisa tentang perubahan respon elektrokimia stainless steel IC410 dalam kondisi abrasi korosi laut menggunakan alat uji baru berdasarkan konfigurasi aparatus abrasi basah ASTM G105-16 dengan menggunakan sel elektrokimia yang diadaptasi. Bahan tersebut diserahkan untuk resistansi polarisasi dan tes polarisasi potensi dinamis anodik dalam kondisi korosi murni dan abrasi korosi. Air laut pengganti atau media berair dan pasir silika partikel abrasif digunakan untuk membuat lingkungan laut yang agresif. Pada dasarnya, stainless steel martensen merupakan paduan logam Fe, Cr, dan C. Digunakan dalam komponen mekanik yang membutuhkan kinerja mekanik yang baik dan juga ketahanan korosi yang sedang. Stainless steel IC410 adalah baja martensit yang banyak tersedia di pasaran dan paling mudah diperoleh, juga memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan stainless steel lainnya. Biasa digunakan untuk sumbu pompa, bagian katup untuk industri ekstraksi hidrokarbon, bagian mesin pesawat terbang, turbin gas, pabrik kimia, peralatan pembangkit energi, dan komponen untuk industri kelautan. Karena kegunaan dan aplikasi yang beragam, banyak ditemukan stainless steel IC410 terkena tribo corrosion. Tribo corrosion didefinisikan sebagai proses transformasi suatu material akibat degradasi elektrokimia atau korosi dan keausan mekanis yang terjadi secara bersamaan pada permukaan yang bersentuhan dengan gerakan relatif di antara keduanya. Sangat jarang efek yang ditimbulkan tribo corrosion hanyalah jumlah dari keausan mekanis ditambah keausan korosif, tetapi umumnya lebih tinggi atau interaksi sinergis atau lebih rendah atau interaksi antagonistik. Untuk mengevaluasi laju korosi ketika logam dalam keadaan tribo corrosion, umumnya diterapkan teknik elektrokimia, yaitu potensi rangkaian terbuka, plot Tafel, resistansi polarisasi, dan polarisasi potentiodinamik anodik yang dikombinasikan dengan uji coba tribologi standar. Pengujian baja martensit termasuk IC 410 telah diuji dalam berbagai kondisi, misalnya korosi murni, erosi, kondisi tribo corrosion seperti erosi korosi. Meskipun stainless steel martensit IC 410 diaplikasikan dalam komponen yang digunakan di lingkungan laut, tidak tersedia informasi yang cukup tentang kinerjanya ketika diarahkan ke kondisi tribo corrosion yang serupa dengan yang ada di laut. Fokus penelitian pada analisa perubahan laju korosi stainless steel IC 410 ketika terkena abrasi korosi, tribody unidirectional sliding dibandingkan dengan korosi murni di lingkungan laut yang disimulasikan. Untuk mengevaluasi kinerja material dan menggunakan alat uji tribo corrosion baru yang dikembangkan oleh tribologi IPN, Esime Zakatenko, yang untuk mensimulasikan kondisi kerja tersebut. Alat uji dan material terdiri dari nomor 1 sel elektrokimia, nomor 2 media berair abrasi korosif, nomor 3 alat penghitung, nomor 4 sampel holder atau load applier, nomor 5 pemberat, nomor 6 pencampur media, nomor 7 itu sampel logam, nomor 8 kabel elektroda, nomor 9 potentiostat galvanostat, nomor 10 perangkat lunak pengolah data. Partikel pasir silika sebagai bahan resip dan sebagai bahan benda kerja sampel stainless steel IC 410 komersial. Alat uji dan material. Pengujian menggunakan roda karet badan yang berlawanan yang memiliki permukaan lebih lembut dari sampel logam, sehingga kontak tidak menghasilkan kerusakan pada permukaan benda kerja. Satu-satunya fungsi badan yang berlawanan adalah menerapkan beban dan memindahkan partikel pasir silika ke satu arah untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap laju korosi. Dapat dilihat pada gambar nomor 1 benda kerja, badan kerja,
nomor 2 roda karet, nomor 3 partikel pasir silika tersuspensi air laut sintetis. Komposisi kimia stainless steel IC410, karbon, mangan, sulfur, fosfor, silikon, kromium, dan nikel. Hasil analisa EDS yang diperoleh menunjukkan bahwa material dengan stainless steel martensit IC410 seperti ditunjukkan pada tabel 2. Geometri sampel logam elektrokerja ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan permukaan kerja 1 cm² untuk mengontrol parameter yang lebih baik selama pengukuran elektrokimia. Dua cincin logam yang terbuat dari bahan kerja yang sama, stainless steel IC410, ditetapkan sebagai elektrod referensi dan elektrod lawan. Dapat dilihat dari gambar 2 dan 3. Sampel elektrod dipasang dalam resin polyester untuk membiarkan alur uji badan yang berlawanan untuk mempertahankan kontak geser dengan elektrod kerja tanpa mempengaruhi elektrod referensi dan elektrod lawan. Dapat dilihat pada gambar ini. Polyester resin, reference electrode, counter electrode, working electrode. Partikel abrasif yang digunakan untuk mempresentasikan partikel abrasif dasar laut merupakan pasir silika. Karakterisasi partikel pasir dilakukan dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi untuk menentukan morfologi, analisa laser untuk menghitung ukuran rata-rata, dan identifikasi nano untuk menghitung kekerasan. Hasil karakterisasi partikel menunjukkan partikel bertepi tajam dengan ukuran rata-rata 176 mikrometer dan kekerasan 789,5 Vickers. Dapat dilihat pada gambar ini partikel pasir silika. Media air korosif. Air laut pengganti digunakan sebagai media korosif untuk mensimulasikan kondisi laut. Larutan dengan kandungan garam anorganik dalam proporsi dan konsentrasi air laut yang representatif. Persiapannya dinormalisasi oleh ASTM internasional. Media berair distabilkan dengan pH 8,2. Jadi, media korosif yang digunakan sebagai pengganti air laut telah dinormalisasi dengan ASTM internasional dengan kandungan seperti berikut ini. Metode penelitian, 2 sampel IC410 diuji dengan 3 teknik elektrokimia untuk mengevaluasi korosi. Teknik yang digunakan dalam prosedur percobaan ini adalah pengukuran sirkuit terbuka untuk menentukan potensi korosi, resistansi polarisasi untuk menghitung laju korosi, polarisasi anodik potentiodinamik untuk menganalisis dan membandingkan karakteristik polarisasi plot sampel yang dihasilkan. Setiap teknik yang dilakukan dalam dua kondisi murni dan abrasi korosi. Kedua kondisi tersebut dikondisikan ulang dalam 1 liter air laut pengganti. Parameter yang dikontrol untuk masing-masing kondisi kerja adalah konsentrasi partikel abrasif, badan yang berlawanan, dan kecepatan geser. Dapat dilihat pada tabel dalam dua kondisi murni dan kondisi abrasi korosi. Rentang potensial yang digunakan untuk percobaan adalah 20 mV. Arus yang dihasilkan direncanakan melawan potensial dan kemudian dihubungkan dengan laju korosi seperti pada persamaan di bawah ini. Tes polarisasi anodik potentiodinamik juga terdiri dari pemindaian potensial. Potensial diplot terhadap kerapatan arus tetapi dengan rentang tegangan yang lebih luas. Pengujian ini menghasilkan plot polarisasi yang dapat menghasilkan informasi seperti kemampuan material untuk pasif, daerah potensial material agar tetap pasif, mengidentifikasi daerah potensial dari material, dan menghitung laju korosi pada suatu daerah tertentu. Untuk penelitian ini, rentang potensial adalah minus 200 mV hingga plus 1600 mV dari ekor. Setelah tes, kedua sampel dianalisis menggunakan scanning elektron mikroskopik untuk menentukan mekanisme keausan yang diperbolehkan. Hasil penelitian dan diskusi. Kita lihat pada gambar 6. Pada kondisi abrasi korosi dengan adanya bubur abrasif yang dihasilkan oleh air laut pengganti dicampur dengan partikel SI2, potensial sirkuit terbuka mendapatkan nilai antara minus 0,359 sampai minus 0,09 mV menunjukkan ketidakstabilan dalam perilakunya. Pada kondisi korosi murni nilainya stabil, minus 0,357 kira-kira di sini sampai minus 0,441. Ini adalah indikator penurunan reaktivitas antar muka sampel dengan media karena adanya bubur abrasi di permukaan sampel. Jadi yang ini korosi murni, ini abrasi korosi.
Hasil tes resistansi polarisasi mengkonfirmasi adanya penurunan pada laju korosi 87% dengan hasil 1,4 mpy. Kira-kira 1,4 mpy. Penurunan nilai laju korosi mengkonfirmasi sulitnya pertukaran elektron antar elektrod ketika terjadi kausan. Laju korosi menunjukkan rata-rata 4 kali pengulangan teknik RP pada setiap sampel. Dapat dilihat pada gambar 7 perbandingan laju korosi antar kondisi kerja. 0,14, 1,087. Plot polarisasi anodik potentiodinamik merupakan representasi grafis dari respon elektrokimia material dalam media. Dalam kondisi murni tidak dapat dilihat zona pasi-pasi. Ini adalah indikator keterangan korosi rendah di air laut. Dalam kondisi murni, perilaku tidak stabil dapat diamati pada kondisi abrasi korosi. Hal ini dikaitkan dengan intervensi yang dihasilkan oleh beberapa abrasif yang ada di antara elektroda. Penurunan laju korosi pada kondisi ini dapat dipastikan dengan rendahnya kerapatan arus. Ini abrasi korosi, tidak stabil. Hasil penelitian. Gambar 9 menunjukkan zona peningkatan potensial listrik 1,2 volt di atas potensial sirkuit terbuka, menyebabkan pelepasan material dari permukaan sampel. Dari dekat salah satu lubang fitting yang dihasilkan oleh pelepasan material, tanda-tanda korosi intergranular dapat terlihat. Corrosion fitting. Hal ini disebabkan oleh sensitisasi lapisan oksida pada batas butir. Fenomena yang berkorelasi dengan korosi lubang pada stainless steel martensit, intergranular corrosion. Mikrograf menyajikan mekanisme yang ditemukan dalam uji abrasi korosi. Seperti yang biasa bisa diamati, jejak korosi lubang tidak lagi terlihat. Sebaliknya, hanya bekas luka yang dihasilkan oleh aksi mekanis dari partikel abrasi yang dapat diakui. Ini adalah bukti penurunan laju korosi yang diukur dengan uji ketahanan polarisasi. Dapat dilihat pada gambar. Pembajakan dan goresan adalah bentuk utama kausan yang terjadi pada permukaan sampel yang menghasilkan akumulasi material di tepi bekas luka. Juga ditemukan beberapa kerak partikel abrasif. Dapat dilihat seperti ini. Kesimpulan, baja IC 410 tidak memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi di lingkungan yang agresif seperti air laut, sehingga penggunaannya tidak dianjurkan pada kondisi tersebut. Baja tidak menampilkan zona pasi-pasi grafik yang dianalisa, tetapi media yang dicampur dengan partikel abrasif menghambat efek korosi. Ini adalah efek antagonis dari fenomena abrasi korosi. Ketika stainless steel IC 410 terkena fenomena korosi abrasi basah menggunakan air laut sintetik sebagai media dan EC2 sebagai partikel abrasif, kausan mekanis mendominasi korosi. Jadi lebih banyak disebabkan oleh kausan mekanis yang mendominasi korosi ketika korosi abrasi basah. Menjadi prioritas untuk menerapkan pengujian kimia untuk mengidentifikasi produk korosi dan juga menentukan mekanisme yang menyebabkan penurunan laju korosi. Ini diambil dari jurnal P1 nomor 12. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga berguna. Terima kasih, salam teknik mesin.